Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindo Igamo. Saya akan menjelaskan tentang ORLAP. ORLAP atau Online Analytical Processing adalah metode pendekatan yang menyediakan berbagai jawaban terhadap query analisis yang multidimensi secara cepat. OLAP merupakan desain dari aplikasi serta teknologi yang bisa mengumpulkan, menyimpan, serta memanipulasi data multidimensi sebagai tujuan analisis, sehingga menghasilkan bisnis intelligence. OLAP. OLAP adalah tipe OLAP yang memiliki storage sendiri, yang isinya merupakan pre-computed agregasi data, sum, con, min, max, dan sebagainya, yang terlibat pada berbagai level detail. Storage ini berupa format yang hanya dikenali oleh MOLAP server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk pengguna aplikasi tersebut. Ini adalah salah satu arsitektur MOLAP. Dalam arsitektur MOLAP terdapat 5 tahap yang berbeda dengan ROLAP yang memiliki 4 tahap, yang itu perbedaannya ada di downloaded MDDB di dalam arsitektur MOLAP. Pertama ada download MDDB, lalu ada client workstation, MOLAP server, data warehouse server, dan terakhir ada di data warehouse. Ini MOLAP. Adapun kelebihan dan kekurangan dari MOLAP adalah, kelebihan dari MOLAP salah satunya yang pertama ada performance hebat, kalkulasi yang kompleks dan cepat, lalu ada kalkulasi telas dihitung saat cube dibentuk. Adapun kekurangan MOLAP, jumlah data yang dapat ditangani terbatas, diperlukan investasi tambahan karena teknologi MOLAP. Cara kerja MOLAP, tahap konstruksi dan populasi data. Pada tahap ini sumber data akan dibaca, dilakukan perhitungan agregasi atau summary group pada berbagai level dimensi, dan hasilnya akan disimpan di storage MOLAP. Jika objek data diperumpamakan dengan table, maka untuk satu cube akan banyak fragment table yang isinya adalah detail agregasi dari level tertentu. Kemudian kita akan masuk ke cara kerja MOLAP. Tahap query atau layanan permintaan data analisis. Pada tahap ini, OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca data dari storage MOLAP. Tabel yang akan dibaca adalah satu fragment yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien. Pada fase query ini, jika OLAP server terputus dengan data source, tidak apa-apa karena sudah tidak ada kaitannya. Ini salah satu contoh MOLAP. MOLAP digunakan untuk membangun cube multidimensional dari data yang disimpan dalam data warehouse. Di sini ada permanent cache atau pre-computed storage, data mart warehouse, dari OLAP server lalu ke SQL or other access method. Kemudian ada juga dari permanent cache pre-computed storage ke OLAP client, lalu ada OLAP query MDF menuju ke OLAP server. Selanjutnya, ROLAP. Pengertian ROLAP. ROLAP adalah kepanjangan dari Relational Online Analytical Processing. ROLAP adalah bentuk pemrosesan analisis online, OLAP, yang melakukan analisis multidimensional dinamis terhadap data yang tersimpan dalam database relasional dan bukan dalam database yang multidimensi, yang biasanya dianggap sebagai standar OLAP. Relational Online Analytical Processing. Kelebihan ROLAP. Dapat menangani sejumlah besar data. Keterbatasan ukuran data, teknologi ROLAP adalah keterbatasan ukuran data basis data relasional yang mendasarinya. Dengan kata lain, ROLAP sendiri tidak membatasi jumlah data. Lalu kemudian kelebihan dari ROLAP. Dapat memanfaatkan fungsionalitas yang melekat dalam database relasional. Seringkali database relasional sudah dilengkapi dengan sejumlah fungsionalitas. Teknologi ROLAP karena menggunakan database relasional, oleh karena itu dapat memanfaatkan fungsi ini. Kemudian ada kekurangan ROLAP. Kinerjanya bisa lambat karena setiap laporan ROLAP pada dasarnya adalah query SQL atau beberapa query SQL.
Di database relasional, waktu query bisa lama jika ukuran data dasarnya besar. Dan yang kedua, kekurangannya terbatas oleh fungsionalitas SQL karena teknologi rollup terutama bergantung pada pembuatan pernyataan SQL untuk query database relasional. Dan pernyataan SQL tidak sesuai dengan semua kebutuhan. Misalnya sulit untuk melakukan perhitungan yang rumit dan menggunakan SQL. Teknologi rollup oleh karena itu secara tradisional dibatasi oleh apa yang bisa dilakukan dengan SQL. Kemudian saya akan masuk kepada karakteristik rollup. Rollup memiliki 3 karakteristik unik, yaitu mendukung semua fitur rollup. Yang kedua ada menyimpan data dalam bentuk relasional. Ketiga mendukung beberapa bentuk agregasi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang arsitektur rollup. Arsitektur rollup. Pada dasarnya dalam arsitektur 3 tingkat ini, pengguna mengajukan permintaan untuk analisis multidimensi dan mesin rollup mengubah permintaan ke SQL untuk diserahkan ke database. Kemudian operasi dilakukan secara terbalik. Mesin mengubah data yang dihasilkan dari SQL ke format multidimensi sebelum dikembalikan ke klien untuk dilihat. Seperti tipikal database relasional, beberapa query dibuat dan disimpan terlebih dahulu jika informasi yang diinginkan tersedia. Namun, jika query itu akan digunakan yang menghemat waktu, jika tidak, query dibuat dengan cepat dari permintaan pengguna. Ini salah satu bentuk arsitektur rollup. Di sini ada contoh dari desktop client menuju ke user request application layer, complex SQL menuju data warehouse atau RDBMS, menuju ke analytical server, presentation layer, kemudian ke multidimensional view, lalu kembali lagi ke desktop client. Cara kerja rollup. Cara kerja rollup secara umum adalah sebagai berikut. OLAP client mengirimkan query analisis ke OLAP server. Lalu kemudian OLAP server akan melakukan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan dicek apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut. Jika sudah, akan dikirimkan. Banyak murid gua. Jika pada case belum terdapat data diminta, akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusinya disimpan di cache dan dikirimkan kepada klien. Dan demikian seterusnya. Cache akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Kemudian ada salah satu dari contoh rollup. Mekanisme penyimpanan rollup menggunakan DBMS orisinil seperti SQL Server untuk menyimpan agregasi dalam bentuk cube yang kemudian dapat digunakan oleh mesin OLAP. OLAP query. Pertama OLAP client, lalu menuju OLAP server, dan sebelum ke OLAP server, biasanya menuju ke temporary cache atau sementara, yang akhirnya ke data mart warehouse. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan tentang OLAP, atau Hybrid Online Analytical Processing. Merupakan gabungan dari model MOLAP dan rollup. Detail data tersimpan pada tabel relasional, tapi agregasi data disimpan dalam format multidimensi. Misalkan proses drill down dilakukan pada sebuah tabel fakta, maka relatif data akan dilakukan dari tabel database relasional sehingga query tidak secepat MOLAP. Kubus OLAP lebih kecil daripada kubus MOLAP, tapi respon time query masih lebih cepat jika dibandingkan dengan rollup. Model penyimpanan OLAP ini biasanya sesuai untuk kubus yang membutuhkan performa query yang bagus dengan jumlah data yang besar. Lalu kita akan masuk ke salah satu OLAP atau Hybrid Online Analytical Process. OLAP hadir untuk mengatasi kelemahan dari rollup dan MOLAP atau perbaharuan. Tapi mereka juga memiliki kelemahannya. Salah satunya, kekurangannya keterbatasan storage dari MOLAP jika digunakan untuk menyimpan kombinasi agregasi pada semua level. Kelebihannya, salah satunya performa rollup tidak begitu baik karena agregasi selalu dilakukan ulang apabila cache sudah expired. Contoh OLAP. Jadi OLAP merupakan kombinasi atau jalan tengah antara keduanya, di mana OLAP akan menyimpan data pre-computed aggregated pada media penyimpanan storage OLAP sendiri.
Yang disimpan pada storage OLAP adalah data untuk beberapa level teratas atau high level view. Sedangkan untuk level yang lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasional. Ilustrasi dari penjelasan tersebut bisa dilihat pada gambar di samping ini. Ini contoh OLAP. Yang merah menunjukkan bahwa storage relational database like rollup. Yang biru menunjukkan storage internal like mollup. Nih, yang di atasnya. Merah. Lanjutnya. Menentukan jenis OLAP. OLAP menyediakan cara untuk menampilkan data multidimensional yang ada dalam data mart dan data warehouse. Dengan OLAP yang dibuat Cube yang mengorganisasikan data dan membuat summary data untuk query yang efisien. Karakteristik OLAP yang pertama, menggunakan teknik analisa data multidimensional. DUS. Menyediakan dukungan database tingkat lanjut. Menyediakan cara pakai yang mudah dan user interface yang mudah dipahami. Mendukung arsitektur klien server. Beberapa produk OLAP secara logika adalah sama. Kesamaan tersebut antara lain dalam hal-hal berikut. Berdasarkan dimensional, pre-aggregate untuk meningkatkan performance dan mendukung bahasa analisa data tingkat lanjut. Sebenarnya secara fisik ada perbedaan pada cara penyimpanan Cube dalam data warehouse. Jadi, dalam menentukan jenis OLAP yang akan digunakan harus menyesuaikan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan karakteristik OLAP yang sudah dijelaskan tersebut. Menentukan jenis OLAP. Thank you. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindo Igamo, 1755, NIM saya 1755201336.